Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairul khalqi wa ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad fazal muttaqun. Halaman 147 Kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 690. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqun khalisan. Kala dawuh sapa Nabi, arba'un utawi papat, man iku utawi sapane wong, kunna iku ana sapa arba, ana apa arba, fihi iku ing dalem man, kana mongko ana sapa man, munafikon iku munafik, kholison halih murni munafiki, waman utawi sapa wong, kanat iku ana fihi iku ing dalem man, khoslatun apa pakerti, minhunna saking arbaun, kanat mongko ana fihi iku ing daleman, khoslatun apa pakerti, minan nifaki saking nifak munafik, hatta yada'aha sehingga ninggal sapa man ing khoslah, ida tumina, rupane lafat ida tumina. Ida tumina nalikane den wai amanah, khona mongko khianat sapa man, wa idza haddasa nalikane bicara sapa man, kadzaba mongko goro sapa man, wa idza ahada nalikane janji sapa man, wadaro mongko cidra sapa man, wa idza khosama nalikane padu sapa man, fajaro mongko lacut sapa man. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, arbaun man kunna fihi kana munafiqun khalisan. Ada 4 sifat yang membuat orang itu tergolong menjadi munafik. 4 sifat ini menjadikan orang itu masuk ke dalam golongan munafik. Umat itu dibagi menjadi 3: 1 mukmin, 2 kafir, 3 munafik. 1 mukmin, 2 kafir, 3 munafik. Tetapi nanti disimpulkan munafik itu masuk kafir. Wallahu muhitum bil kafirin. Sehingga orang-orang munafik itu besok dimasukkan golongan kafir. Tetapi untuk saat ini, maksudnya digolongkan itu besok hukumannya seperti orang kafir, malah lebih parah. Tetapi sekarang ini memang golongan umat itu saya katakan manusia itu menjadi 3. Nah, ciri-ciri orang munafik ini ada 4 hal itu. Kalau kemarin ada 3, ini ditambah 1 ada 4. 3 yang kemarin itu
sudah masuk di dalam 4, ini ditambahi 1. Maka setiap manusia, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka manusia itu terdapat salah satu dari 4 sifat itu, maka dia sudah masuk munafik. Apa 4 sifat itu? Idza tumina khona, ketika diberikan kepercayaan dia berkhianat. Dikasih kepercayaan dia khianat. Maka dulu zaman kita berperang melawan Belanda, ternyata yang membuat kalah Indonesia itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang ngatok, orang-orang yang minta pada cukong Belanda pada waktu itu, maka dialah yang membuat Indonesia ini juga rusak. Maka kerajaan-kerajaan dulu di zaman kerajaan Demak, Samudra Pasai dan lain sebagainya, itu juga ada orang-orang munafik yang kepingin mendapatkan kekayaan tersendiri. Maka orang-orang munafik inilah sudah ada di zaman dahulu. Bahkan zaman Nabi pun sudah ada. Yang kedua, wa idza hadasa kadzaba. Ketika dia ngomong banyak dustanya. Ngomong begini ternyata berdusta. Makanya kadang kita berpikir, kampanye di dalam pemilu itu bolak-balik ngomongnya begitu, tetapi prakteknya juga tidak ada. Umpama dikerjakan paling 10% dari 100% yang dia janjikan, maka itu juga termasuk munafik mestinya dalam hal ini. Idza hadasa kadzaba, bohong. Makanya paling enak umpama pemilu itu begitu. Carilah pemimpin yang begini. Besok saya tidak sanggup, 1 tahun menjabat saya tidak amanah, sudah saya tak mundur. Jadi orang-orang Jepang itu mereka berani bunuh diri karena malu menjadi kaisar, menjadi pemimpin, malu, maka dia mengundurkan diri. Bahkan adanya sampai bunuh diri karena malu di hadapan rakyat seperti itu. Nah sekarang ini kadang orang itu tidak punya malu. Jadi kepala sekolah tidak malu, jadi Pak RT tidak malu, jadi Pak RW sampai di atas pun juga tidak malu. Itu perkara-perkara yang sangat luar biasa. Wa idza hadza ghadara, ketika janji dia juga mengingkari, berjanji mengingkari. Dan yang parah ini Pak, wa idza khosoma fajara, ketika dia berdebat, diskusi, debat, omongannya tidak tepat, omongannya mesti menyakitkan. Ini ciri-ciri orang munafik. Ketika diskusi debat, umpama dia itu kalah, ngomongnya mesti menyakitkan. Maka tidak boleh begitu itu. Kalau bisa memang dimunculkan, didiskusikan. Tidak ada yang tidak selesai dengan diskusi. Tetapi ada orang tidak diskusi kok mangkir terus, tidak diskusi itu tidak mau, memang ini orang munafik. Diajak diskusi tidak mau, diajak duduk bareng tidak mau, ini munafik. Ini yang merusak sebetulnya. Maka orang itu tidak ada yang perkara yang tidak selesai selama kita mau diskusi. Tidak ada. Maka ada tokoh untuk berdiskusi, itu juga ada. Dulu terkenal Bung Hatta ini tokoh untuk berdialog. Bung Hatta itu begitu. Jadi tokoh untuk berdialog. Maka penting bagi kita untuk begitu. Pak Nasir pun juga begitu. Beliau ahli di dalam itu. Maka ketika ada orang itu diajak diskusi kok omongannya tidak tepat, kemudian dia malah membuat gerakan tersendiri, memang ini contohnya orang munafik. Nah ini salah satu 4 hal ciri. Ketika salah satu saja menghinggap kepada kita, maka kita termasuk orang munafik. Ma'adallah min dzalik. Wa an Jabir radhiyallahu an qala dawuh limaring ingsun an nabi sapa nabi sallallahu alaihi wasallam lau qad jaa lamun teman-teman teko malul bahraini apa bondo tanah Bahrain qad a'taituka teman-teman aweh sapa ingsun ing sira nabi hakada ing sakmene wa hakada lan ing sakmene wa hakada lan ing sakmene falam yaji mongko ora teko malul bahraini
apa bondo Bahrain hatta kubido sehingga den pundut an-nabi sapa nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa mongko nalikane teka malul Bahraini apa bondone Bahrain amara mongko perintah sapa Abu Bakar radhiyallahu an. Fanada mongko ngundang sapa Abu Bakar menyampaikan man utawi sapa wong kana iku ana lahu iku kedune man inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem ngersane Kanjeng Nabi idatun apa janji au dainun utawa utang fal yatina mongko becik nekani sapa man ing kita. Fa ataituhu mongko aweh sapa ingsun ing Abu Bakar. Wa qultu lan ngucap sapa ingsun lahu maring Abu Bakar. Innan nabiyya sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi li maring ingsun kada wa kada ing mengkene. Fahasa mongko nyakup sapa Abu Bakar li maring ingsun hasyatan ing sak cakupan fa'adatuha mongko ngitung sapa ingsun ing sak cakupan iku mau faidahia mongko nalikane utawi sak cakupan iku mau khamsu mi'atin yaiku 500. Faqala mongko dawuh sapa Abu Bakar li maring ingsun hud ngalapo sapa sira mislaiha ing rong padane iku mau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah janji meskipun yang sudah kita ajak janji itu meninggal, maka janji itu adalah hutang. Ketika hutang itu pun harus kita laksanakan. Ini ada sahabat ketika janji kepada Nabi, engkau lek duit atau harta saya dari Bahrain itu cair datang. Sekarang ini kan bahasanya cair. Nanti lek duitku cair, saya akan infak. Nah, saya akan infak ini wis pokoknya sak camukan hakada wa hakada wa hakada 3 kali beliau menyampaikan itu. Maka ditunggu-tunggu tidak turun-turun. Sampai Nabi sedo juga belum turun. Sehingga pada waktu setelah itu turunlah harta itu. Karena harta itu turun, maka sahabat Abu Bakar pernah tahu, oh itu dulu pernah ini. Maka sebagai seorang sahabat meminta janji itu bukan semata-mata ini, tetapi untuk menyelamatkan orang tersebut. Maka disampaikan pada waktu perkumpulan begini. Sahabat Abu Bakar menyampaikan, wahai saudaraku sekalian, jika di antara kalian ada yang punya janji atau punya utang, maka bisa diserahkan kepada saya, bisa serahkan pada kami. Maka karena orang itu tahu, sadar, orang beriman itu janjinya ditepati, maka dia datang kepada sahabat Abu Bakar. Sahabat Bakar, saya dulu berjanji begini. Akhirnya ada sahabat yang ngambil satu cawuk, ternyata sampai 500. Disuruh ngambil lagi sampai 3 kali, sesuai janjinya yang awal. Hakada 3 kali. Maka itu diambil sesuai dengan janjinya. Karena Bapak Ibu, janji itu adalah hutang. Maka bagaimanapun, dimanapun kita, janji apapun, kalau bisa jangan janji. Termasuk kalimat insya Allah datang, insya Allah bisa. Itu pun insya Allahnya jenengan sudah. Tapi kalau tidak, nanti termasuk janji. Oke siap 86 gak teko, bahaya. Itu ketika ngomong aja tuh pengaruh.
Makanya kadang ketika orang ngomong insya Allah itu ada orang, wah gak tepat sampai, mesti saya marah. Ini gak tepatnya di mana? Orang ngomong insya Allah itu pasti versi manusia, karena nanti pasti versinya Allah berbeda. Suatu saat kita ada halangan. Nah, orang itu Pak di luar dugaan. Yang namanya janji itu kadang begitu. Jenengan sekarang katakanlah janjian nanti jam 1 ketemu dengan orang. Sekarang masih jam 8, 9. Nanti setelah ngaji jenengan menuju jam 1 kan masih lama. Jenengan buat tidur, ngeleset sebentar, menunggu jam 1. Namanya manusia tidak sadar, ngeleset, jam 3 bangun. Bayangkan tidak sholat duhur, sholat asarnya jam 3. Dipikir azan duhur, bangun seret. Loh, kok jam 3 ini jamnya cocok Pak? Loh iya jamnya cocok. Astagfirullahaladzim. Maka itulah insya Allah itu di situ. Perannya insya Allah itu di situ. Maka lek gawe stiker sing apik. Ojo oke siap 86 tok. Coba insya Allah siap 86 mungkin begitu. Atau 86 diganti lah. Insya Allah siap 99 Asmaul Husna Pak. Itu kalau bisa dibuat begitu. Ini adalah janji. Maka biar tidak kena ayat-ayat atau tanda-tanda munafik. Ada pertanyaan Pak untuk janji dan menjaga janji tersebut. Pundi Pak? Loh, sampun toh? Itu masalah orang yang diajak musyawarah tidak mau. Dia khosoma ketika padu itu bisa jadi musyawarah. Debat. Padu itu debat. Musyawarah itu masuk debat, diskusi. Dan diajak diskusi itu ngomongnya ngelantur, kadang juga marah-marah, kadang tidak mau diajak diskusi. Itu ciri-ciri orang munafik. Terus seringane ngelokne orang itu juga munafik. Gampang kok lihat orang munafik itu. Uang itu ngelokno wong, oh awakmu iku teroris, iku munafik. Oh awakmu iki tidak menjaga NKRI, munafik. Jadi orang ngomong itu munafik kabeh. Kenapa begitu? Tidak mungkin saya mengolok orang. Karena apa? Saya belum tahu hatinya dia. Maka yang baik dilihat saja tingkah lakunya. Orang yang tidak ber-NKRI itu bagaimana sih? Orang yang dikatakan teroris bagaimana sih? Kembali ke pengertiannya, definisinya bagaimana? Ayo diskusi. Nah, duduk bareng, diskusi. Kita siap untuk diskusi. Kalau memang kita salah ya ngomong salah. Maka anggar nyetempeli orang, oh itu gak tepat itu. Gak tepat. Dia itu yang gak tepat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang yang biasanya ngomong aku iman, justru orang itu tidak iman. Jadi biasa bahasanya lagu itu kan maling teriak, maling. Tidak ada maling bilang aku ini maling, ditangkap. Ngomongnya ya, wah aku ini penjaga. Ternyata maling, ya itu memang tidak boleh. Biasanya begitu, gitu nggih. Hukum itu untuk siapa dia mengatakan bahwa dia munafik, bahwa dia itu tidak merasa munafik, siapa yang hukum? Di dalam Islam jelas, makanya membuat hukum itu yang pas, undang-undang dilaksanakan dengan baik. Ada orang mengatakan sampean itu munafik. Lek ngomongnya sampean munafik tanpa sebab, berarti orang yang ngomong itu munafik. Orang mengatakan sampean munafik, berarti yang ngomong itu munafik. Kalau tanpa sebab. Tapi ternyata ada tanda-tanda, diingatkan tidak kena, dijak ngobrol tidak kena, baru kita ngomong sampean munafik itu boleh. Apa dijak ngomong tidak kena, dijak ini tidak kena, itu boleh. Tapi tiba-tiba sampean munafik, oh berarti orang yang ngomong itu malah munafik.
Cirinya begitu kok, gampang melihat orang. Ini di Quran ada. Makanya ayat 8 surat Al-Baqarah itu jelas. Saya ngomong iman justru malah tidak. Di hadis sebelumnya kan ada, Pak. Iya toh? Apa hadis sebelumnya itu tambahnya? Di sana ada kalimat wa in soma wa shalla wa za'ama. Orang munafik itu ya salat, ya puasa, ya pakai serban, ya kopiahan. Gampang itu. Makanya jangan lihat casingnya. Lihat apa? Lihat tutur katanya, lihat perilakunya. Itu kelihatan. Orang itu meskipun pakai jubah, pakai apapun, kalau memang perilakunya, perkataannya tidak tepat, itu termasuk. Maka mari kita bersama-sama menjaga itu. Hukumnya bagaimana? Kembalikan. Maka kalau dia itu mengatakan munafik sehingga efeknya munafik kepada hukum, maka dia harus dijatuhi hukuman juga. Di Islam itu jelas, ngerasani aja tidak boleh, menuduh juga tidak boleh. Bahkan menuduh orang berzina itu saksinya harus 4. Orang menuduh begini-begini itu juga semua ada. Jadi orang mengatakan munafik kalau efeknya itu memberi citra buruk kepada dia, maka dia berhak dikasih denda, diat. Mengurangi kehormatan orang, tidak menjaga, itu juga kena. Maka semuanya diatur dalam aturan-aturan. Gitu Pak. Orang munafik itu tidak boleh diterangkan begini. Orang munafik Nggih. sudah dijelaskan dengan jelas. Nggih. Kan umat manusianya masih hidup. Nggih. Terus maaf ya, ini ada kalau bertobatnya gimana? Nggih. Sampun? Nggih. Di dalam hadis tersebut tadi disampaikan hatta yada'aha, sampai dia itu berhenti. Nek berhenti berarti dia kan sadar. Dulu kan ada juga berhenti dari perbuatan itu. Maka sebaik-baik orang itu yang memang bertaubat. Jadi ketika dia itu berhenti, bagaimana cara berhentinya? Ya sudah, tidak maido orang, janji ditepati dan sebagainya sesuai dengan ini. Perilakunya juga baik, dia terbuka. Maka tidak mau dikatakan munafik. Memang kita jangan nyetempel orang munafik, tapi ciri-ciri sudah jelas. Maka yang baik itu memang kita tidak usah ngelokno munafik, tapi setempel munafik itu pasti akan jatuh kepada orang tersebut. Tidak usah kita ngelokno munafik, memang dasarnya munafik juga. Karena orang munafik itu tidak munafik tidak mau. Orang minum khamr, sajane sebetulnya mestinya dia itu paham tidak kalau dia minum itu dosa. Jelas ya? Tapi nek jenengan lokne, iku haram, ngamuk ndak? Marah. Orang judi ngerti kok dilakoni judi itu haram. Tapi nek jenengan lokne, judi. Marah ndak? Marah. Begitu itu gimana ya? Memang sudah keadaannya begitu. Makanya sekarang ini orang itu sering pakai maling teriak maling supaya dia tidak kelihatan dirinya. Begitu kondisinya. Gitu, Bang. Wes bagi kita umpama kena salah satu di ini segera bertobat, istighfar yang banyak. Ciri-ciri orang baik itu dia itu sering baca istighfar. Cirinya. Yang kedua, dia tidak pernah menjatuhkan orang. Kenapa tidak pernah? Khawatir nanti kembali bandulnya ke dia. Orang itu gampang ngelokne orang, itu nanti bandulnya ke dia. Maka jangan sampai ngelok orang. Lek bisa diingatkan. Lek bisa diingatkan. Lek tidak bisa, ya didoakan. Ya Allah. Kalau memang mentok tidak bisa, jadi nanti biar Allah yang mengganti dengan azabnya atau mengganti dengan hidayahnya, ya kita serahkan kepada Allah. Agak susah memang. Maka harapan kita tetap dengan doa nih. Siapapun orangnya, tiba-tiba ada orang seret iman, siapa yang tahu? Tiba-tiba iman, kayak Nabi itu nyurati ke raja, disurati. Ya memang kita ini perlu dengan diskusi dengan baik. Barangkali dengan begitu, alhamdulillah suratnya Nabi itu masuk ke raja, sehingga raja itu masuk Islam semuanya rakyat juga masuk Islam. Nah begitu itu, mudah-mudahan
Ya, siapapun pemangku kepentingan hajat hidup orang banyak ini sadar, dibukakan, diberikan hidayah oleh Allah. Babul amri bil muhafadzati alama iktidatu minal khair. Bab ini menerangkan tentang perintah menjaga pada perkara yang membiasakan atau yang istiqomah kepada kebaikan. Ada perintah kita ini diminta untuk istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala dawuh Allahu sapa Allah Ta'ala halimahulur sapa Allah. Innallaha saktemene Allah la yughayyiru iku ora ngubah sapa Allah ma ing barang biqaumin kelawan kaum hatta yughayyiru sehingga ngrubah sapa kaum ma ing barang bi anfusihim kelawan awak dhewe kaum. Allah tidak akan merubah nasib manusia itu kecuali nasib manusia itu yang dia ingin merubah sendiri. Makanya jangan begini. Orang itu kadang sidik-sidik wis iki takdire, sedikit-sedikit takdir dan takdir. Maka ayat inilah yang menjadikan kita ini untuk berbenah. Kenapa berbenah? Ini juga menuju maksudnya begini. Ada orang itu baik dan tidak baik, itu mestinya orangnya. Bukan begini. Oh, ini kan katanya takdir itu memang saya ditakdirkan rusak, bejat, ya tidak apa-apa, saya ditakdirkan begini. Ini kan haknya Allah. Nah, gini ini salah. Allah itu mengajak kepada kebaikan. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah itu mengajak hamba-hamba itu kepada rumah keselamatan, yaitu surga. Allah itu ngajak kebaikan. Siapa? Ya manusianya sendiri yang kepingin tidak baik. Manusianya sendiri. Maka jangan menyalahkan Allah ketika kita ini salah. Memang kita saja. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasha. Itu sudah jelas. Allah setiap saat menyampaikan di situ dalam Al-Qur'an. Dikuatkan dengan ayat ini juga. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum ketika kaum itu tidak mau merubahnya. Mangan gak mangan pokoknya kumpul. Yuk gak mangan temenan. Karena tidak mau merubah gitu. Maksudnya apa? Nah, silahkan bekerja dimanapun, mau buminya Allah silahkan. Tapi tetap dipertimbangkan dengan bahaya, manfaat, madorot itu semua juga ditimbang. Maka ini adalah jalan menuju kebaikan. Pengen jadi orang baik, ayo dirubah. Dan tidak pengen, ya monggo. Berarti Allah tidak akan menggerakkan hati manusia kecuali manusia itu yang bergerak sendiri. Wa qala ta'ala wala takunu lan aja ono sapa sira kabeh kalati iku kaya wong wadon nakodot kang ngonceki sapa wong wadon aslaha ing gelungane min ba'di kuwatin saking sawise kuat ankasa dadi pira-pira cabang. Ini perumpamaan. Bapak Ibu, biasanya orang perempuan itu kan rambut ini kan digelung gitu ya. Wis kuat api dicopot di mana? Itu maksudnya apa? Ini sudah bulat keputusan rapat yang baik, sudah mufakat baik, api, ya ayo dilaksanakan bersama-sama. Lah, memang sing baik, rapat itu debat tuh enggak apa-apa. Debat silakan dalam rapat. Tapi tetap debat itu mulutnya, hati tetap dingin. Itu biasanya begitu. Orang itu kadang lek beda pendapat, itu mesti marah. Karena marah, tidak merasa pendapatnya diakomodir, pendapatnya tidak diakui, dia marah. Ini tidak boleh. Maka yang jelas, kita pakai prinsip. Pokoknya lek duduk urusan Quran dan hadis untuk diskusi, ya dibuka selebar-lebarnya. Bukan urusan Quran dan hadis, maksudnya bukan urusan akidah, maka itu harusnya. Itu pun, mohon maaf, akidah ini pun ketika itu memang ada suatu kemadharatan, itu pun bisa disiasati dengan baik. Bisa disiasati dengan baik.
Maka disinilah hukum itu muncul yang namanya istisna, pengecualian. Maka diantara kita diminta bersama-sama, jangan, kalau sudah ini sudah keterangan yang sudah Allah berikan lewat Nabi, ya sudah kita laksanakan. Itu nanti akan mengurai rambut yang seperti itu. Itu perumpamannya demikian. Maka kita ini jangan sampai tidak istiqomah dalam kebaikan. Sudah dipakemkan oleh Al-Quran, hadis, ayo kita laksanakan. Meskipun tidak banyak yang ikut, meskipun, nah Bapak Ibu, sayati ala ummati zamanun, Nabi pernah dawuh begitu, yahlifuna fihi sunnati wa yujadidunal bid'ah. Besok akan datang pada umatku, yang mana umatku itu menyelisih sunnahku dan membuat aturan baru. Faman ittaba'a sunnati fasara ghoriban. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka dia akan menjadi orang langka, aneh. Wa baqa wahidan, bahkan mungkin dia sendiri, ya sendiri, koncone ya mek siji, tidak banyak. Waman ittaba'a bid'atan nasi wajada khamsina fa aksara sahiban. Maka ketika dia mengikuti aturan-aturan selain Nabi itu, maka dia akan menemukan 50 teman bahkan lebih banyak. Maka kebenaran itu bukan banyak dan sedikit. Kebenaran itu memang aturan. Kebenaran itu karena memang dari Al-Quran, memang dari hadis. Kalau Al-Quran, hadis pasti benar. Kita harus yakin. Berita, kabar dari Al-Quran, dari hadis pasti benar. Tapi benar belum tentu mengikuti Quran dan hadis. Karena benar ini relatif, kan menurut siapa? Menurut orang siapa yang menyampaikan. Kadang kebenaran itu begitu. Apalagi didukung oleh beberapa media. Oh ini benar, disampaikan benar padahal tidak benar. Maka ini jadi masalah bagi kita. Maka siapapun itu, kalau Al-Quran pasti baik, hadis pasti baik, tapi yang baik itu belum tentu mengikuti Al-Quran atau mengikuti hadis. Baik. Saya pernah di debat orang gara-gara ngomong lapor doli ditutup. Nek doli ditutup akhirnya orang itu telecehan di mana-mana. Saya sampaikan, loh, yang mengatakan begitu itu ya salah. Mestinya kita ini lihat ditutup ya sudah alhamdulillah baik, tetap dia dijaga. Terus jangan sampai ditutup doang, tidak dijaga. Itu mestinya begitu. Nah terus bagaimana dampaknya? Kadang orang tidak melihat dampaknya. Dampaknya doli itu pada waktu itu anak SMP, SMA sudah menjadi pelanggan di sana. Ini efeknya juga besar. Maka untuk anak perempuan, laki-laki yang sekarang ini luar biasa. Nanti kalau dilegalkan semuanya akan begitu. Nah ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Maka baik belum tentu menurut Al-Quran. Kalau Al-Quran pasti baik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau menyelisih sunnah Rasul diamalkan itu sanksinya bagaimana? Sanksinya ada? Sanksinya? Ya tadi kan saya sampaikan, kalau banyak menyelisih Nabi, menyelisih Allah, kira-kira bisa masuk munafik, bisa masuk hukum kafir. Hukumannya pasti. Nah, terusannya begitu, Pak. Menyelisih Nabi neraka itu dalam ilmu mantek buah fikirnya nanti terakhir. Orang menyelisih Nabi itu bisa masuk kategori munafik, bisa masuk kategori kafir, bisa masuk ini itu. Lah nanti baru orang kafir munafik itu besok masuk neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.